Terima kasih kepada guys semuanya telah berkunjung ke channel aku, kumpulan novelku. Support selalu ya channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bantu ya, share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kakak semua tidak ketinggalan dengan uploadan novel yang terbaru. Oke, terima kasih. Liana berjalan pelan memasuki kamar pengantin. Sejenak tegak memaku, kemudian memandang ke sekeliling ruangan. Telah dihiaskan begitu indah. Ranjang yang berpasangkan spray berwarna pink bermotif hati, dan di sekeliling dihiasi kelambu tipis berwarna putih. Liana menarik nafas panjang, duduk di kursi, tepatnya di depan cermin hias yang berada di samping ranjang. Liana memaku, menatap dirinya di dalam cermin tersebut. Tok, tok, permisi Nona. Liana terjaga dari tidurnya setelah mendengar suara ketukan pintu dari luar, yang mana kondisi tubuh masih mengenakan gaun pengantin. Liana tertidur di depan meja hias dengan posisi terduduk. Refleks bangkit membukakan pintu. Maaf non, mengganggu. Izinkan saya membantu mengganti pakaian Anda, ucap pelayan tersebut. Terdiam sejenak, kemudian Liana mengangguk. Liana membersihkan diri di kamar mandi. Tak lama pelayan datang, mengantarkan sarapan pagi ke kamarnya. Maaf Bibi, sudah jam berapa? Tanya Liana kepada pelayan yang sedang menyibakkan hordeng kamar. Sudah jam 8 pagi Nona, jawab pelayan singkat. Pak Rio kemana? Liana kembali bertanya, mencari tahu, sambil menyuap sarapan pagi dengan lesu tidak berselera. Maaf Nona, sejak resepsi kemarin, beliau tidak di rumah, menginap di luar, jawab pelayan menundukkan kepala, lalu berlalu meninggalkan kamar. Liana memainkan sarapan pagi dengan sendok garpu. Pernikahan unik, guman Liana tersenyum hambar, kemudian bergegas bangkit mengganti pakaiannya dengan pakaian formal. Maaf Nona, Tuan berpesan agar Anda saat ini tidak perlu pergi ke kantor, ucap pelayan gugup. Tidak apa-apa Bi, lagian saya bosan seharian di dalam rumah. Tidak salah kan melakukan aktivitas, jelas Liana tersenyum kepada pelayan. Tapi maaf non, nanti Tuan marah ke... Ucapan pelayan terputus melihat taksi online baru saja berparkir tepat di depannya. Tak lama Liana pamit menaiki taksi tersebut. Sayang, temenin aku pergi shopping dong, rengek Claudia menenggerkan dagunya tepat di bahu Rio yang sedang memeriksa laporan. Claudia membelai-belai manja dagu Rio dengan jari jemarinya. Refleks kedua pasang mata Rio dan Claudia tertuju ke pintu masuk kantor, yang mana entah sejak kapan telah terbuka
Tepat di depannya pintu. Tepat di depan pintu, Liana berdiri memaku, menyaksikan keromantisan mereka. Secepat kilat, Liana menundukkan kepala, membalikkan tubuh, melangkah keluar, meninggalkan tempat itu, mengurungkan niat untuk memasuki kantor Rio. Claudia tersenyum, kemudian mendekatkan wajahnya ke Rio. Sayang, aku sangat senang perempuan itu melihat kemesraan kita, bisik Claudia di telinga Rio. Cukup, tutup mulutmu. Aku tidak akan bisa fokus bekerja jika kau seperti ini, ucap Rio, menepis lengan Claudia yang bertengger di bahunya, lalu bangkit, menyambar tas kantor, meninggalkan ruangan tersebut, tak mengacuhkan Claudia yang tega memaku setelah mendengarkan ucapannya. Liana meninggalkan perusahaan, mengurungkan niat untuk bekerja. Mood Liana sedikit terganggu setelah melihat pemandangan yang dilihat di dalam kantor Rio. Liana, apakah kau cemburu? Tidak, aku tidak pantas untuk cemburu. Pernikahanmu hanya permainan. Lelaki itu bukan suamimu. Nyatanya, di malam pertama pernikahanmu, dia menghilang, tidak menemuimu, bisik dan hibur batin Liana. Wajah tersenyum hambar. Liana mengayuh kencang sepeda menuju pantai, yang mana baru saja dibeli di toko yang terletak di pinggir pantai. Liana merebahkan tubuh di dekat onggokan pasir, menghirup udara segar, bersamaan menatap ke langit berwarna kebiruan. Burung-burung terlihat berterbangan di sisi pantai. Ma, kamu sekarang di mana? Aku merindukanmu. Aku harus memberitahumu bahwa Papa telah tiada, dan kau juga perlu tahu, tidak ada makam yang akan engkau ziarahi jika kau sangat merindukannya. Ini semua terjadi karena Liana, Ma. Jika Liana tidak mengunci pintu, Papa pasti bisa keluar, menyelamatkan diri, bisik jiwa Liana. Dua bulir bening mengalir di pipi Liana. Cepat Liana menyeka, lalu mengutip bebatuan di pantai, melemparkan ke laut. Rio membuka pintu kamar. Didapati tidak ada siapapun. Berjalan memasuki kamar yang masih berhiaskan bunga-bunga dekorasi pengantin baru, ranjang yang masih terpasang ke lampu sutra, kembang mawar masih bertaburan di atas ranjang, dua gelas yang masih tertelungkup di atas nakas. Rio meraih sepasang anting yang tergeletak di atas meja hias, anting yang dipakai Liana ketika resepsi. Rio mendial nomor kontak Liana. Tersambung, tetapi tidak dijawab Liana. Tepat panggilan yang ke-8, Liana menonaktifkan telepon genggamnya, membuat Rio gusar, lalu memanggil pelayan. Apa yang dilakukan perempuan itu ketika tidak ada aku? Tanya Rio wajah tegang. Maaf Tuan, tadi malam Nona menanyakan Tuan. Nona tidak mau makan. Beliau tidur lambat, menunggu Tuan, hingga tertidur di meja hias itu, ucap pelayan sambil menunjukkan ke meja hias. Rio membalikkan badan setelah mendengarkan jawaban pelayan tersebut. Berjalan menuju tempat parkir mobil, menyetir kencang mobil. Jam tangan Rio telah menunjukkan pukul 5:30 sore. Lelah,
Setelah beberapa jam berputar, namun nihil, Rio tidak menemukan jejak-jejak keberadaan Liana. Sementara hari sudah gelap, akhirnya memutuskan pulang. Sesampai di rumah, menghentakkan tubuh ke ranjang yang masih bertaburan kembang mawar. "Pak, pesan kamar penginapan yang di bagian ujung," ucap Liana sambil mengeluarkan dompet dari dalam tasnya. "Baik, Nona," jawab pelayan penginapan, memberikan kunci kamar setelah menyelesaikan administrasi. Liana berjalan di koridor hotel menuju kamar pesanannya. Liana membuka kunci, lalu membuka pintu. Tak Liana sadari, sedari tadi, seorang lelaki berjaket coklat, memakai topi hitam, dan mengenakan penutup wajah membututinya. Secepat kilat mendekap kencang tubuh Liana dari belakang, lalu menyeret Liana ke dalam kamar dan menutup pintu. "Siapa kau? Lo!" teriakan Liana terputus. Lelaki tersebut secepat kilat menutupi mulut Liana dengan tangannya. Lepaskan, Kak!" Liana meronta, berusaha melepaskan dekapan pria tersebut. Namun dekapan semakin kencang. Perlahan pria tersebut membuka penutup wajahnya. "Rey, kau..." Ucapan Liana tersendat. Raihan menyambar bibir seksi Liana, lalu melumat dan lagi memasuki jiwa Liana. Raihan meraba lembut leher Liana dengan telapak tangannya tanpa melepaskan ciuman hangatnya, lalu mendaratkan ciuman di leher Liana, meninggalkan bekas stempel cinta berwarna merah. Liana tersadar dari buaian asmara. Refleks mendorong kuat tubuh Raihan hingga tertumbuk ke dinding. "Keluar! Silakan kau keluar!" bentak Liana mengusir Raihan. "Maafkan aku atas kejadian waktu itu. Sangat melukai dan menyakiti hatimu," ucap Raihan. Di saat itu, dada terasa sangat perih. Mata mulai berkaca-kaca. Liana menundukkan kepala, diam 1000 bahasa, tidak memandang sejenak pun ke wajah Raihan. "Selamat atas pernikahanmu. Aku turut berbahagia telah menyaksikan resepsimu. Kau terlihat sangat cantik dan suamimu juga begitu tampan," ulas Raihan sambil tersenyum, memaksakan mulut bicara yang telah terasa mengeluh. Mohon maafkan aku atas segalanya. Izinkanlah aku mendekapmu untuk yang terakhir kalinya," isak Raihan, menghampiri Liana, lalu mendekap kuat tubuh Liana. "Kamu jangan takut. Aku memasuki kamar ini tidak akan menyakiti dirimu. Aku tahu batasan yang tidak boleh aku lakukan. Kau telah ada yang memiliki." Raihan setengah berbisik di telinga Liana, kemudian melepaskan dekapan. "Hanya ini yang bisa aku berikan untuk hadiah pernikahanmu. Semoga kamu suka," ucap Raihan meraih tangan Liana dan meletakkan satu kotak persegi berukuran kecil di telapak tangan Liana. Raihan memejamkan mata, lalu mengecup lembut kening Liana, berlahan membalikkan tubuh, berjalan menuju pintu keluar. Liana terpana, menatap kosong kepergian Raihan, duduk terhenyak di sisi ranjang hotel tersebut. Telepon genggam Liana berdering.
Jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Mata Liana sepicing pun tidak tertidur, melamun di ranjang, menatap langit-langit plafon. Perlahan Liana meraih telepon genggam. Pak Rio, kamu lagi di mana? Lagi ngapain? Liana membaca pesan yang dikirim Rio, namun tidak membalasnya. 10 menit kemudian, telepon kembali berdering. Pak Rio, katakanlah kamu di mana, biar aku menjemputmu. Pesan masuk lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku mencemaskan dirimu. Aku menunggumu. Liana akhirnya menonaktifkan telepon genggamnya tanpa membalas satupun pesan Rio. Liana gelisah. Akhirnya bangkit, meneguk kencang air mineral yang terletak di meja hias. Liana mengamati dan meraba lehernya yang memerah bekas kecupan Rehan tadi. Ini membuat aku gila. Kau lemah, Liana. Masih terperdaya oleh rayuan manis lelaki beristri. Pekik batin Liana berusaha menggosok-gosok bekas itu dengan jarinya, namun tidak juga hilang. Bagaimana aku bisa bekerja jika Pak Rio melihat bekas ini? Mana ini di bagian terbuka lagi. Sial, kamu Liana. Gerutu Liana lagi. Akankah Liana menemui Rio? Atau sebaliknya? Apakah isi hadiah yang diberikan Rehan kepada Liana?